Ya, Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan ini secara khusus ada sedikit perbedaan dengan yang biasanya, di mana kesempatan ini saya akan pergunakan untuk menjawab pertanyaan dari saudara kita bernama John Barita Silitonga. Saya ulangi, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara kita John Barita Silitonga. Dan barangkali jawaban atas pertanyaan ini juga mewakili pertanyaan yang barangkali selama ini tidak ditanyakan oleh Bapak Ibu Saudara. Saya berharap saudara kita Bapak John Barita Silitonga, di mana tadi pagi saya pelayanan, beliau membuat di live chat atau di komentar, pertanyaannya begini, Pak Pendeta, apakah cuma yang sudah dapat berbahasa roh masuk surga? Tolong penjelasannya Pak Pendeta. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaan apakah cuma yang sudah dapat berbahasa roh masuk surga? Ini perlu kita sikapi Bapak Ibu Saudara, perlu kita menjawabnya. Sebelum saya memaparkan dari sudut kebenaran firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk memberikan kontribusi pemikiran. Jadi tidak hanya menanti jawaban dari saya. Saya rindu Bapak Ibu Saudara yang selama ini sudah lama menjadi orang Kristen, ketika ada sebuah pertanyaan ditujukan kepada kita, apakah cuma yang sudah dapat berbahasa roh yang masuk surga? Apakah ini ya atau tidak? Apakah ini benar atau salah? Ini pertanyaan yang perlu kita jawab dengan tuntas. Kenapa saya katakan demikian Bapak Ibu Saudara? Beberapa tahun yang lalu saya pulang ke kampung halaman. Dan ternyata di sana ada pelayan Tuhan yang mengajarkan doktrin atau ajaran terkait dengan Roh Kudus secara spesifik, secara khusus berkaitan dengan bahasa roh. Jemaat yang digembalakan ini ternyata sudah diberikan pengajaran bahwa kita sebagai orang-orang Kristen, orang-orang percaya, wajib hukumnya berbahasa roh. Kalau tidak berbahasa roh, jangan pernah berharap akan mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Jangan pernah berharap akan memperoleh hidup yang kekal kalau belum berbahasa roh. Oleh karena adanya doktrin pengajaran seperti ini dari seorang hamba Tuhan atau pelayan Tuhan, maka beberapa orang dari jemaat itu datang kepada saya bertanya, tolong Amang Pendeta, kira-kira bagaimana ini? Saya sudah berdoa, sudah berpuasa, saya sudah melakukan banyak hal, tindakan-tindakan perkara-perkara rohani. Saya sudah menangis, meraung-raung, meminta kepada Tuhan supaya aku diberikan bahasa roh. Tapi sampai sekarang saya belum mendapatkan bahasa roh. Padahal umurku sudah cukup tua. Jangan-jangan nanti kalau aku dipanggil pulang mengalami kematian, jangan-jangan aku belum sempat berbahasa roh. Berarti aku tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Aku tidak akan mendapatkan hidup yang kekal. Sambil dia menangis berderai air mata, dia sampaikan pertanyaan itu kepada saya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau sampaikan kepada kita saat ini, bagaimana kira-kira pendapat kita terkait dengan adanya pernyataan seperti ini. Saya tahu ini diajarkan oleh oknum-oknum tertentu. Apakah benar dari sudut data dan fakta Alkitab, setiap orang Kristen wajib hukumnya berbahasa roh? Kalau tidak berbahasa roh, jangan pernah berharap masuk surga. Jangan pernah berharap memperoleh hidup yang kekal. Apakah benar demikian? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
Saya menanti respon dan tanggapan kita semua berkaitan dengan hal ini. Bagaimana dengan pendapat kita? Bagaimana dengan doktrin ajaran yang Bapak Ibu Saudara sudah terima selama ini? Apakah bahasa roh itu wajib hukumnya harus berbahasa roh? Kalau tidak, harus terus berdoa, berpuasa, bergumul, berteriak, berseru kepada Tuhan supaya diberikan bahasa roh. Kalau tidak, seperti pertanyaan dari John Barita Silitonga, Pak Pendeta, apakah cuma yang sudah dapat berbahasa roh masuk surga? Saudara dikasih Tuhan. Oke, saya akan bacakan untuk Elrohi Panggabean. Apa itu bahasa roh atau lidah? Bahasa roh atau lidah adalah karunia Roh Kudus dari sejak zaman Pentakosta, di Kisah Para Rasul, dan sampai detik ini masih terjadi. Kenapa harus huruf kapital besar semua? Karena cukup banyak orang yang tidak percaya bahwa bahasa roh ini nyata. Bahkan ada yang menganggapnya kesurupan atau kesetanan. Dan dengan demikian menuduh karunia Roh Kudus sebagai sesuatu yang sifatnya sesat. Oleh karena ketidaktahuan mereka. Ya, pertanyaan saya, apakah semua orang diwajibkan bahasa roh? Apakah yang tidak mendapatkan karunia bahasa roh itu masuk neraka? Tidak memungkinkan masuk surga atau tidak memperoleh hidup yang kekal? Bahasa roh itu masih ada sampai sekarang. Kalau ada hamba Tuhan atau pendeta, pastor, gembala yang mengatakan tidak ada lagi bahasa roh, itu dia tidak sedang berkata-kata sesuai dengan firman Tuhan. Bahasa roh itu salah satu dari 9 karunia Roh Kudus yang dipaparkan dalam 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 11. Bahasa roh masih ada. Bahkan nanti bagaimana teknis dari bahasa roh itu dinyatakan, itu ada dalam 1 Korintus 14. Jadi bahasa roh masih ada sampai sekarang. Hanya pertanyaan saya kepada kita yang merupakan sebuah tantangan kepada tubuh Kristus Gereja Tuhan. Apakah memang orang yang belum mendapatkan bahasa roh tidak layak masuk surga, atau syarat masuk surga, syarat memperoleh hidup yang kekal? Kalau tidak berbahasa roh, maka neraka tempatnya. Apakah demikian? Itu pertanyaannya sekarang. Kalau berkaitan dengan adanya bahasa roh, sejak peristiwa Pentakosta sampai sekarang, bahasa roh masih ada. Tetapi kita harus selektif. Kenapa saya katakan selektif? Bahasa roh itu diajarkan oleh roh kepada pribadi masing-masing. Bukan bahasa roh yang diajarkan. Kalau firman Tuhannya diajarkan, yes, bahwa bahasa roh itu ada. Tapi kalau diajarkan kata demi kata, kalimat demi kalimat, saya salah seorang dari sekian banyak hamba Tuhan yang tidak sependapat kalau bahasa roh itu diajarkan kata demi kata, atau ada kursusnya, atau ada lesnya. Itu saya tidak setuju. Bapak Ibu Saudara, sekarang begini. Coba, apakah bahasa roh menjadi syarat masuk surga? Kalau ada yang menemukan ayatnya, tolong Bapak Ibu Saudara, barangkali Bapak Ibu Saudara lebih tahu dari saya. Saya tidak merasa serba tahu. Barangkali Bapak Ibu Saudara tolong tunjukkan kepada saya dari Kejadian sampai Wahyu, khususnya dalam kitab Perjanjian Baru. Adakah Bapak Ibu Saudara pernah menemukan bahwa bahasa roh adalah syarat masuk surga atau memperoleh hidup yang kekal? Tolong tunjukkan ke saya, karena saya belum temukan sampai sekarang. Itu yang menjadi argumentasi saya pertama. Sepanjang yang saya tahu dari Alkitab, coba kita perhatikan Roma 10 ayat 9 sampai 10. Dikatakan demikian. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Kata diselamatkan di sini bahasa lain memperoleh hidup yang kekal, bahasa lain masuk surga. Syarat yang saya temukan di sini, mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kita diselamatkan. Kenapa? Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan.
dalam bacaan ini saya menemukan bahwa seseorang itu diselamatkan, masuk surga, memperoleh hidup yang kekal oleh karena mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, coba kita ikuti pelan-pelan. Coba sebelum saya baca dulu ini, ada di sini. Bahasa roh itu ada, tapi tidak semua orang menerimanya. Menurut saya begitu, Amang Pendeta. Benar, saya setuju. Immanuel Taplo. Saya akan tunjukkan dulu ya. Saya akan tunjukkan nanti ke sana. Untuk Immanuel Taplo. Terima kasih masukanmu. Bagus sekali. Berarti Anda orang yang suka belajar firman Tuhan. Yang saya tahu dan mengerti, tolong dipegang dengan teguh. Bisa diuji masing-masing. Seseorang itu diselamatkan karena mengaku Yesus itu Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Berarti dia pernah mengalami kematian, mati di kayu salib, menebus hidup kita dari dosa, kematian kekal, dan dari jeratan kuasa iblis. Dan dia bangkit pada hari yang ketiga. Kita mengakui karya itu, mempercayai dalam hati, maka kita diselamatkan. Bukan karena berbahasa roh. Ini dia ya. Saya perlu jelaskan. Sekarang begini. Dengarkan baik. Memang untuk membuat kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, tidak bisa lepas dari karya Roh Kudus. Tolong dibedakan. Bukan karunia Roh Kudus. Karya Roh Kudus dengan karunia Roh Kudus itu berbeda. Karya Roh Kudus, kuasa Roh Kudus. Kenapa saya katakan demikian? Mari kita buka Yohanes pasal yang ke-16. Mari Bapak Ibu Saudara belajar bersama ayat yang ke-8 sampai 11. Supaya kita tahu kata ia di sini, maka kita baca mulai dari ayat yang ke-7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia maksudnya penghibur. Penghibur itu sebutan lain dari Roh Kudus atau Roh Allah. Perhatikan, dan kalau Roh Kudus datang, ia akan menginsapkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Perhatikan dijelaskan ayat 9. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Saudara dikasihi Tuhan, perhatikan. Roh Kudus itu yang menginsapkan kita akan dosa. Kata menginsapkan, bahasa lain, menyadarkan akan eksistensi keberadaan kita sebagai orang yang telah berdosa. Firman Tuhan berkata dalam Roma 3 ayat 10, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Roma 3 ayat 23, karena semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah dalam Kristus Yesus adalah hidup yang kekal. Saudara dikasih Tuhan, dengarkan baik. Memang kita ini tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Tidak bisa kita meraih iman. Tapi dengar baik. Roh Kuduslah yang bekerja dan berkarya untuk menginsapkan kita, menyadarkan kita akan dosa kita. Apa dosa kita? Karena kita tidak percaya kepada Yesus, maka kita dibangkitkan, dimunculkan iman dalam diri kita supaya kita sadar akan dosa kita, tidak percaya kepada Yesus, akhirnya menjadi percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dengarkan baik Bapak Ibu Saudara, saya mau sampaikan kepadamu saat ini. Kalau engkau bisa mengaku dan menyebut Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat, saya kasih tahu, itu bukan kehebatanmu, itu bukan kekuatanmu, tapi itu oleh karena karya Roh Kudus. Saya baca untuk kita. Mari buka kembali ya. 1 Korintus pasal 12 ayat yang ketiga. Dikatakan demikian. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Perhatikan, kalau sudah ada Roh Kudus dalam dirimu, dalam hidupmu,
engkau tidak mungkin berkata terkutuklah Yesus. Tidak mungkin. Berikutnya, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Perhatikan, kita ini bisa mengaku menyebut Yesus Tuhan oleh karena Roh Kudus ada dalam diri kita. Nah, maksudnya Bapak Saudara, kita percaya, kita mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan, dan kita percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Kita diselamatkan. Kita bisa mengaku Yesus itu Tuhan oleh karena Roh Kudus yang menaruhkan keyakinan, kepercayaan itu dalam diri kita. Nah, maksudnya Bapak Saudara? Jadi sekarang begini, apakah cuma yang sudah dapat berbahasa roh masuk surga? Saya tidak pernah temukan. Kalau Bapak Ibu Saudara lebih pintar, lebih hebat dari saya, tunjukkan ayatnya. Mana ayat yang memberikan penegasan syarat masuk surga adalah harus berbahasa roh? Mari kita bermain di data, jangan bermain di perasaan dan pengalaman. Dengarkan baik. Doktrin tanpa pengalaman memang menjadi kering. Tapi jangan lupa, pengalaman tanpa doktrin bisa nanti kita menyimpang dari kebenaran yang hakiki. Jadi antara doktrin dan pengalaman, biarlah dua-duanya berjalan seiring sejalan. Doktrin pengajaran yang benar akan membawa dan menghadirkan sebuah pengalaman-pengalaman spiritual, pengalaman-pengalaman kerohanian, pengalaman-pengalaman batiniah yang mendalam dalam hidup kita. Saudaraku dikasihi Tuhan, saya mau sampaikan kepada kita saat ini, Efesus pasal 2 ayat 8-9 berkata begini. Saya baca untuk kita. Mari buka. Ini perlu tuntas kita jawab. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara nanti ragu-ragu. Dengarkan baik ya. Kalau Bapak Ibu Saudara rindu untuk berbahasa roh, doakan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Berpuasa kepada Tuhan. Minta bahasa roh. Karena bahasa roh adalah bahasa yang Roh Kudus taruh dalam dirimu. Itu terkait dengan relasi hubungan pribadimu dengan Tuhan. Membangun kerohanianmu secara pribadi. Kecuali apa? Kecuali Tuhan kasih kepadamu karunia menafsirkan bahasa roh yang Tuhan kurniakan kepadamu. Itu bisa bermanfaat bagi jemaat, bagi orang-orang lain, bagi komunitas. Tapi kalau Tuhan tidak kasih kepadamu karunia menafsirkan bahasa roh, jangan ucapkan itu di depan orang lain. Karena dia tidak mengerti, maka tidak bermanfaat bagi dia. Kenapa tidak bermanfaat? Karena dia tidak mengerti apa yang kamu omongkan. Secara singkat, bahasa roh adalah karunia Roh Kudus yang masih ada sampai sekarang. Dan sangat baik untuk membangun diri sendiri. Iya benar, ketika seseorang menyempatkan waktu berbahasa roh setiap hari. Iya, kalau dia mendapatkan karunia bahasa roh untuk membangun kerohanian pribadi kita. Tapi bisa juga membangun jemaat, membangun komunitas, membangun tubuh Kristus. Kalau Tuhan kasih kepadamu karunia menafsirkan bahasa roh. Kalau tidak Tuhan kasih, lakukanlah itu dalam doa pribadimu. Bahkan mungkin di jemaat, ucapkanlah itu, tidak usah harus mengganggu orang lain. Supaya segala sesuatu berlangsung dengan tertib dan teratur. Kalau Roh Kudus yang memimpin, pasti membawa damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, tolong jangan curiga kepada saya. Pak Pendeta mah hanya ngoceh-ngoceh doang, itu bukan. Saya kasih tahu kepadamu saat ini. Tapi saya tidak akan membuat itu ukuran dari kerohanian. Saya juga seorang yang berbahasa roh. Tapi saya tidak pernah mengucapkan itu di depan jemaat. Bukan karena saya takut salah. Bukan. Tapi karena saya tidak dikasih Tuhan karunia menafsirkannya. Tapi ketika saya dalam keadaan kelesuan rohani, ketawaran rohani, dalam keadaan beban berat, pergumulan, perjuangan, pelayanan, saya secara pribadi bermain gitar. Saya memuji, menyembah. Dan roh saya dikuasai Roh Kudus. Dan saya mengucapkan kata-kata yang membangun kerohanian saya. Tapi saya tidak menganggap saya lebih rohani dari Bapak Ibu Saudara. Mungkin di antara yang menonton saat ini ada yang belum berbahasa roh. Saya kasih tahu, ukuran seseorang dewasa dalam rohani bukan bahasa roh, tapi buah roh. Ini harus tegas. Buah roh, kasih, sukacita, dan sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan lain sebagainya, termasuk penguasaan diri. Itu bukti kita sudah dewasa. Bagaimana buah roh makin dominan menguasai kita. Pikiran kita, hati kita, perkataan kita, perbuatan kita, segala sepak terjang kita diwarnai oleh buah roh. Itulah menunjukkan kita dewasa.
bukan bahasa roh, tapi buah roh yang dinikmati, dicicipi oleh orang lain. Kecuali bahasa rohmu dikasih Tuhan karunia menafsirkannya, mengartikannya, maka itu bisa bermanfaat membangun iman orang lain. Kalau Tuhan tidak kasih kepadamu karunia, biarlah engkau yang berbicara secara pribadi dengan Tuhan membangun kerohanianmu. Itu prinsipnya. Tapi yang jelas, saya tidak menutup peluang kalau Bapak Ibu Saudara menemukan ayat yang menunjukkan wajib hukumnya berbahasa roh sebagai syarat masuk surga, memperoleh hidup yang kekal, atau syarat untuk diselamatkan. Tunjukkan kepada saya. Sampai sekarang saya belum menemukan. Iya, betul itu Pak. Buah roh karakter ilahi menunjukkan kedesaan seseorang. Yes, ini harus kita sepakat Bapak Ibu Saudara. Karena banyak orang sekarang Bapak Ibu Saudara, ini yang menurut saya dipermainkan. Saya punya, ada saudara-saudaraku, dia itu dalam hal apapun berbahasa roh. Lata pun berbahasa roh. Bayangkan, dia itu punya istri, jam 2 pagi sudah bangun berdoa. Tapi yang suami yang suka berbahasa roh ini, sampai jam 5 pagi, 3 jam istrinya berdoa, dia belum bangun-bangun. Ketika itu istrinya membangunkan dia untuk berdoa. Langsung dia lata berbahasa roh, tapi sambil ngantuk. Bayangkan, sambil ngantuk dia, sambil menguak, sambil ngantuk berbahasa roh. Inilah yang dibuat-buat Bapak Ibu Saudara. Kalau kita berbahasa roh, rohani kita dibangun. Kalau rohani kita dibangun, berarti kita pasti memiliki rasa hormat yang dalam, rasa cinta yang tulus kepada Tuhan. Dan itu nanti akan berdampak mengalir kepada kita mencintai, mengasihi sesama kita. Amin saudaraku. Amin. Saya berharap John Barita Silitonga menonton ini, karena beliau mungkin mengalami kegelisahan. Beliau membuat pertanyaan, Pak Pendeta, apakah cuma yang sudah dapat berbahasa roh masuk surga? Tolong penjelasannya Pak Pendeta. Waktu itu saya jawab, tadi pagi saya jawab, saya akan membahas ini secara khusus, mohon dukungan doanya. Makanya saat ini saya langsung bertindak cepat. Bapak Ibu Saudara, ini penting. Karena apa? Efesus 2:8 berkata begini sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudaraku, ini ayat firman Tuhan berkata karena kasih karunia. Kasih karunia itu adalah pemberian gratis, grace, anugerah, pemberian cuma-cuma dari Tuhan. Perhatikan. Jangan pikir karena gratis, cuma-cuma menjadi murahan. Tidak. Kenapa cuma-cuma? Kenapa gratis? Karena kita tidak bisa menggapai keselamatan menurut agama kita, perbuatan baik kita, pengetahuan kita, pengalaman kita, dan lain sebagainya. Tidak bisa. Dalam konteks kekristenan, bukan kita yang mencari keselamatan, tapi Yesus yang datang ke tengah-tengah dunia menjadi jalan keselamatan. Kita terima dia sebagai Tuhan Juru Selamat oleh karya Roh Kudus. Kita akui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Saudaraku, karena kasih karunia kita diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usaha kita, bukan hasil pekerjaan kita. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saya kasih tahu, kalau ada orang keyakinan di dunia ini, paham pengertian pengajaran di dunia ini, dia masuk surga karena perbuatan baiknya, maka dia nanti bisa tolak pinggang di hadapan Bapa di surga, di hadapan Allah. Kamu jangan macam-macam ya Tuhan, aku masuk surga karena aku berbuat baik. Konsep kekristenan bukan seperti itu. Konsep kekristenan kita berbuat baik karena kita sudah termasuk warga kerajaan surga. Karena kita sudah memiliki hidup yang kekal, surga yang kekal, dan kita sudah diselamatkan. Tahu diri dong, masa kita sudah orang-orang yang memiliki hidup kekal, kualitas hidup kita serendah di mana kita bertolak belakang dengan karakter Bapa kita. Buah itu tidak mungkin jauh jatuh dari pohonnya. Itu hal positif negatif berlaku. Saudara dikasih Tuhan, kita menyebut dalam doa Bapa kami yang di surga. Kalau Bapa kami yang di surga, berarti kita anaknya. Berarti karakter Bapa dengan anak pasti selaras karakter anak dengan Bapa, meneladani Bapa. Tidak mungkin kita sebut Bapa di surga, tapi karakter kita karakter dunia, menjadi serupa dengan dunia. Kita bertolak belakang dengan Tuhan yang adalah Bapa kita. No, tidak mungkin. Saudara dikasih Tuhan, ada orang yang memperdebatkan antara pemikiran Paulus dengan pemikiran Yakobus. Perhatikan baik. Paulus berkata,
Hanya oleh karena iman kamu diselamatkan, masuk surga, memperoleh hidup yang kekal. Tapi kitab Yakobus berkata, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Kok kelihatannya antara Paulus dengan Yakobus, Rasul Paulus dengan Rasul Yakobus berbeda? Tidak, Bapak Ibu Saudara, tidak. Itu saling melengkapi. Kitab Roma, dalam hal ini Rasul Paulus, hanya oleh iman, artinya bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena kekudusan kesalehan kita, kita diselamatkan, bukan. Semua karena grace, anugerah, kasih karunia Tuhan kepada kita. Dia karuniakan iman, melalui pemberitaan firman muncul iman yang menyelamatkan. Kita pun menerima dia sebagai Tuhan Juru Selamat. Karena Roh Kudus bekerja menginsafkan kita, menyadarkan kita akan dosa, tidak percaya kepada Yesus, akhirnya percaya kepada Yesus. Akhirnya kita tercelik, oh Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat oleh dorongan dan karya Roh Kudus. Saudara dikasih Tuhan, Paulus berkata hanya oleh iman kamu dibenarkan, kamu didamaikan, kamu diampuni, kamu diselamatkan, kamu hidup yang kekal, kamu masuk surga. Terus Yakobus berkata, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Bukan berarti iman tanpa perbuatan masuk surga, bukan. Rasul Yakobus ingin menegaskan, kalau engkau punya iman yang menyelamatkan, punya iman yang benar, maka engkau akan tunjukkan imanmu lewat perbuatan-perbuatan kasih yang benar kepada sesama. Adalah palsu kita mengaku Yesus Tuhan, kita beriman kepada Tuhan, tapi buah kita, buah yang selalu menyakiti hati Tuhan. Tidak mungkin. Karena apa? Karena Yesus berkata, pohon itu dikenal baik dari buahnya. Sekarang, saya mau menjelaskan Bapak Ibu Saudara, kita diselamatkan, kita masuk surga, kita memperoleh hidup yang kekal, oleh karena iman kepada Yesus. Makanya ayat yang sangat terkenal, love story, kisah cinta antara Allah dengan manusia, apa itu? Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya apa? Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudaraku, hidup yang kekal, surga diselamatkan. Oleh karena percaya dalam hati, mengaku dengan mulut, Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Bukan karena bahasa roh. Bahasa roh adalah terkait dengan relasi hubungan kita secara pribadi dengan Tuhan. Kalau Tuhan kasih kepadamu mengartikan bahasa roh, ucapkanlah itu di depan komunitas atau jemaat supaya mereka juga dibangun. Tapi kalau tidak Tuhan kasih kepadamu arti dari bahasa roh yang kau ucapkan, ucapkanlah itu secara pribadi dengan indah, dengan mesra kepada Tuhan sebagai sesuatu yang membangun kerohanianmu. Sekarang begini, Bapak Ibu Saudara, coba kita lihat 1 Korintus pasal 12. Saya perlu sampaikan ini kepada kita. Saya harus bertitik tolak dari dasar Alkitab. Tidak mau saya dari apa kata orang. Kalau kata orang sesuai dengan firman Tuhan, saya setuju. Tapi kalau tidak sesuai, saya ngotot. Back to the Bible, kembali ke Alkitab. 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 11. Saya akan bacakan untuk kita. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Ayat 7. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Perhatikan. Karunia-karunia Roh Kudus dikaruniakan kepada tubuh Kristus, gereja Tuhan, untuk kepentingan bersama, untuk membangun tubuh Kristus. Kita lihat berikutnya 8. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Perhatikan. Kepada yang seorang roh memberikan. Roh yang memberikan. Bukan manusia yang memberikan. Roh yang memberikan. Roh Kudus yang memberikan. Tolong perhatikan ini kata-kata yang diulang nanti. Roh Kudus yang memberikan. Sebab kepada yang seorang roh memberi karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain roh yang sama. Roh Kudus memberikan karunia untuk berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman. Dan kepada yang lain ia, artinya diganti ini ia dengan roh,
Roh memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang, Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Dan kepada yang lain, Roh memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi, Roh memberikan karunia untuk membeda-bedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang, Roh Kudus memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain, Roh Kudus memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Perhatikan, Roh Kudus yang memberikan, bukan manusia yang memberikan. Kalau kita berdoa, meminta, memohon, berpuasa, silakan, sah-sah saja. Karena firman Tuhan berkata, minta diberikan kepadamu, ketok pintu dibukakan, cari kau mendapat. Tapi kalau belum, firman Tuhan yang lain berkata, jadilah kehendakmu, bukan kehendakku yang jadi. Jangan memaksa Tuhan. Jangan jadi stres sendiri nanti. Ayat 11 kesimpulan. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama. Artinya, ke-9 jenis karunia roh tadi dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama. Perhatikan berikutnya. Yang memberikan karunia. Perhatikan. Yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti, tolong disambung, yang dikehendakinya, seperti yang dikehendaki oleh Roh Kudus, bukan oleh penatua, pastor, pendeta, gembala. Dia hanya tugasnya mengajarkan ada bahasa roh, dan Roh Kudus memberikan kepada siapapun sesuai dengan yang dikehendaki Roh Kudus. Saya pikir sudah konkret, jelas, dan terang benderang. Jangan pengalaman kita buat jadi doktrin. Tidak bisa. Mohon maaf Bapak Ibu Saudara kalau kita berbeda dalam hal ini. Ya mohon maaf, hargai perbedaan itu. Tapi saya punya keyakinan, perhatikan. Di sini dikatakan, tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia. Perhatikan, kepada tiap-tiap orang secara khusus. Dia berikan karunia kepada tiap-tiap orang. Artinya, tiap-tiap orang, dengarkan baik ini Bapak Saudara, jangan luput. Saudara dan saya minimal memiliki satu karunia. Tiap-tiap orang. Perhatikan baik. Kita minimal memiliki satu karunia. Jangan sampai berkata, aku punya karunia 3D, Pak Pendeta apa itu? Datang duduk diam. No, tidak ada karunia 3D, datang duduk diam. Kita punya fungsi, peran dalam tubuh Kristus di gereja Tuhan. Sesuai dengan potensi, karunia, talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan berkata kepada pastor, pendeta, penatua, gembalamu, mohon maaf Pak Pendeta, aku tidak ada karunia. Salah. Barangkali Bapak Ibu Saudara berkata demikian karena mungkin belum Bapak Ibu Saudara menemukan apa karunia yang dipercayakan Roh Kudus kepada Bapak Ibu Saudara. Minimal satu diberikan oleh Roh Kudus secara khusus kepada tiap-tiap orang sesuai dengan yang dikehendakinya. Mungkin Bapak Ibu Saudara akan bertanya, Pak Pendeta, bagaimana mengerti karunia? Sudah, terjun saja pelayanan. Di mana engkau lebih banyak berbuah, itulah karunia yang paling menonjol. Hidupilah itu, kerjakanlah itu. Praktis saja Bapak Ibu Saudara. Nggak ngejelimet hidup ini. Kalau kita hanya menunggu, kadang-kala kita lebih lama untuk mengerti. Terjun saja. Terjun sebagai kolektan, silakan. Terjun sebagai worship leader, atau pemimpin pujian, atau singer, pemain musik, atau apa, terserah. Pendoa sapa, terserah. Di mana nanti Bapak Ibu Saudara lebih berbuah, lebih total, itulah karunia yang paling menonjol. Hiduplah di situ. Tapi yang jelas, firman Tuhan berkata begini Bapak Ibu Saudara. 1 Korintus 14 ayat 27-28. Saya mengajak kita membaca bagaimana petunjuk teknis berbahasa roh. Dikatakan begini, jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri di dalam pertemuan jemaat, dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Petunjuk teknisnya, jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang. Perhatikan, jika ada yang berbahasa roh, petunjuk firman Tuhan jelas. Biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang. Itu pun berkata-kata seorang demi seorang. Ini petunjuknya.
Apakah kita mau mengikuti ini atau tidak, terserah kita. Petunjuknya jelas, supaya tertib dan teratur. Karena apa? 1 Korintus 14 ayat yang ke-40 berkata begini, tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur, supaya menjadi hikmah, supaya kita boleh menyaksikan, mendengarkan pesan apa yang disampaikan oleh roh itu melalui bahasa roh yang ditafsirkan. Kalau tidak ada yang menafsirkan kata firman Tuhan, boleh dia berelasi, berhubungan secara pribadi dirinya sendiri dengan Allah. Itu petunjuknya. Bagaimana dengan kondisi sekarang? Coba kita lihat. Mari kita perbandingkan. Kita cocokkan firman Tuhan dengan kenyataan sekarang. Apakah masih sesuai dengan firman? Hakim kita yang tertinggi adalah firman Tuhan. Yang jelas, kalau ada hamba Tuhan berkata, sekarang tidak ada lagi bahasa roh, saya tidak sependapat. Bahasa roh masih ada. Tapi bahasa roh, biarlah itu diucapkan. Harus disertai dengan ada yang menafsirkan. Kalau tidak ada yang menafsirkan, biarlah dia berkomunikasi dengan Allah, membangun kerohaniannya secara pribadi dengan Tuhan. Karena ada hal-hal yang rahasia yang tidak dimengerti oleh orang lain yang dia ucapkan. Jadi itu hanya berguna bagi antara konteks dirinya dengan Tuhan. Kalau ada yang mengartikan, biarlah itu diucapkan di depan jemaat dan harus berlangsung dengan tertib dan teratur. Saudara dikasihi Tuhan, saya sudah sampaikan prinsip-prinsip dasar. Yang jelas, saya belum menemukan, barangkali Bapak Ibu Saudara lebih hebat dari saya belum menemukan bahasa roh adalah syarat masuk surga atau syarat diselamatkan, syarat memperoleh hidup yang kekal. Yang saya tahu, saya yakini, saya pegang teguh, jika kita mengaku Yesus Tuhan oleh karya Roh Kudus, percaya dalam hati Allah telah membagikan diri dari antara orang mati, kita diselamatkan. Karena kasih karunia kita diselamatkan oleh iman yang Tuhan karuniakan. Itu bukan hasil usaha kita, bukan pekerjaan kita. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Yang kita lakukan adalah kita bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan, karena Dia telah berkenan mengaruniakan keselamatan hidup yang kekal kepada kita. Kiranya apa yang saya sampaikan ini menjawab saudara kita John Barita Silitonga, dapat menjadi berkat. Dan barangkali juga Bapak Ibu Saudara ini merupakan pertanyaan yang sama, kiranya menjadi clear. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa.